Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah kesempatan setelah memimpin doa Angelus, Paus Fransiskus pernah membuat sebuah renungan singkat yang menarik. Beliau mengatakan demikian, "Yesus tidak datang untuk menghapus hukum, tetapi untuk membangun jembatan. Dan kita orang Kristiani dipanggil bukan untuk membangun tembok, tetapi untuk membangun jembatan." Menarik untuk kita renungkan kata-kata sederhana dari Paus ini. Kita seorang Kristiani dipanggil untuk membangun jembatan, bukan untuk membangun tembok. Apa maksudnya dari perkataan Paus ini? Tembok yang kokoh dan kuat adalah bentuk atau simbol dari pertahanan dan keamanan. Kita akan merasa aman ketika kita berada di suatu ruangan, di rumah yang temboknya kokoh dan kuat. Kita akan merasa tidak ada yang mengganggu kita dari sesuatu yang jahat. Kita akan merasa nyaman. Akan tetapi di balik simbol tembok yang
kuat yang membawa pertahanan itu, dapat juga seseorang yang tinggal di tempat dengan tembok yang kuat dan kokoh itu bisa jadi merasa sendiri. Bisa jadi ia tidak bisa melihat bahwa dunia luar itu tidak hanya sesuatu yang jahat, tetapi ada sesuatu yang indah juga. Tetapi karena nyaman berada di dalam bangunan dengan tembok yang kuat, sehingga ia terpisah dengan sesuatu yang di luar. Sementara itu, ketika Paus memerintahkan kepada kita, orang Katolik, orang Kristiani harus membangun jembatan. Kita bisa membayangkan meskipun kita bukan orang yang pandai atau berkulat di bidang konstruksi, tampaknya membangun jembatan lebih susah. Kalau membangun tembok, ya mengandaikan ada bahan bangunan, kemudian lahan yang siap untuk dibuat fondasi dan dibangunlah tembok. Tetapi ketika orang ingin membangun jembatan, maka ia akan membuat sebuah bangunan yang menghubungkan dua tebing. Bisa jadi tebing itu sangat jauh, dan kemudian perlu membangun fondasi-fondasi yang kuat karena jembatan itu akan dilewati oleh orang. Tentu kita bisa secara sederhana membayangkan lebih susah membangun jembatan itu. Tetapi hasilnya akan lebih menggembirakan. Karena ketika ada jembatan yang menghubungkan dua tebing, di situ orang bisa menggunakannya untuk saling bertemu. Dua tebing yang terpisah itu akhirnya disatukan oleh jembatan itu. Ia menjadi perantara perjumpaan orang beraktivitas melewati jembatan itu. Dan seperti itulah yang dimaui oleh Paus Fransiskus dengan menekankan bahwa kita dipanggil untuk lebih memilih membangun jembatan yang menghubungkan orang daripada membangun tembok yang justru bisa jadi memisahkan kita dari orang lain. Dan tembok pada akhirnya menjadikan kita sendiri, dan bisa jadi kita juga terpisah oleh tembok itu dengan Tuhan, karena kita nyaman dengan sekat-sekat yang kita bangun sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita secara konkret bagaimana panggilan seorang Katolik untuk membangun jembatan itu. Kita mendengarkan dengan jelas bagaimana dalam situasi yang sekarat ada seorang Yahudi yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko, itu suatu tempat yang memang berbahaya, kemudian ya pada akhirnya sangat disayangkan ia jatuh ke tangan penyamun. Mungkin bahasa penyamun ini kurang lazim ya. Ya saya ganti bahasa yang lebih mudah ya. Seorang Yahudi ini dibegal ya Bapak Ibu, dibegal, bukan hanya dirampok habis-habisan, tetapi para begal itu memukulnya dan meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Kemudian kisah berlanjut, ada imam dan Lewi. Seorang imam adalah petugas di bait Allah, ya sudah kayak Romo gitulah ya, dan Lewi ini adalah orang-orang yang juga terlibat di dalam pelayanan di bait suci. Melihat seorang yang baru saja dirampok, dibegal, sekarat itu, mereka memilih untuk melewatinya. Saya yakin sebagai manusia mereka juga ada rasa iba di dalam hatinya. Tetapi pilihan sikap mereka tidak tergerak oleh belas kasih itu. Mereka melihat, mungkin berkata dalam hati, yalah mesaknoe anak sopo iki, tapi kemudian lewat. Apakah dua orang ini adalah orang jahat? Bukan. Apakah dua orang ini bersekongkol dengan penyamun? Saya kira juga bukan. Namun hanya mereka terkurung dalam tembok prasangka. Apa maksudnya? Seorang imam dan Lewi itu mereka ada aturan. Mereka kalau menyentuh orang yang mati, nanti mereka akan najis dan
tidak layak melayani di bait Allah. Padahal kita tahu dari kisah, apakah seorang Yahudi yang baru dibegal ini sudah meninggal? Belum juga, ya, dia masih sekarat, tapi mungkin masih baterainya masih 5% gitu, tapi kelihatannya meninggal. Tetapi dua orang ini, daripada nanti aku membantunya, ternyata dia sudah meninggal, berarti saya menyentuh mayat, nanti saya najis, saya tidak boleh melayani di bait suci. Nah, itu adalah prasangka ya, gek iki wis mati, tak sentuh aku najis. Daripada itu lebih baik saya tidak membantu, nanti saya tetap bisa melayani di bait Allah. Dua orang ini bukan orang jahat, tetapi mereka terkurung oleh prasangka. Jangan-jangan nanti saya yang dirugikan, terus daripada itu lebih baik saya mengikuti aturan agama saya saja, terus gak usah melakukan tindakan belas kasih, tetapi saya aman, saya tidak melewati ajaran agama saya. Itulah yang dilakukan oleh Imam dan Lewi ini, pilihan sikap yang mereka bukan orang jahat, tetapi hanya kurang menyadari bahwa inti dari ajaran Yahudi yang dibawa oleh Allah Yahweh juga sama, yaitu adalah belas kasih. Tetapi mereka memilih untuk mengabaikan itu dan tetap di dalam tembok prasangkanya. Prasangka ini adalah sesuatu yang kadang menutup kita dari tindakan-tindakan yang baik. Tetapi kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah seorang Samaria, seorang yang berasal dari suku yang lain, suku yang bermusuhan dengan suku Yahudi, di mana sebenarnya orang Yahudi ini, seorang yang dibegal tadi itu, suku Yahudi ini merasa mereka ini lebih murni agamanya daripada orang Samaria. Pada umumnya orang Yahudi ini melihat bahwa orang Samaria itu atau orang Israel Utara itu adalah orang yang tidak berbakti kepada Tuhan, atau bahasa mudahnya orang Samaria ini dianggap oleh orang Yahudi orang kafir ya. Jadi orang Yahudi itu kalau ketemu orang Samaria, saya kira dia akan mengkafir-kafirkan orang Samaria ini. Tetapi dalam situasi itu orang Samaria yang dituduh orang kafir ini, dialah yang justru tergerak oleh belas kasih merawat menyelamatkan orang Yahudi ini tanpa berpikir bahwa inilah orang yang memusuhiku, orang yang melukai identitas agamaku, orang yang mengkafir-kafirkanku. Orang Samaria inilah yang dianggap sebagai orang yang keturunan tidak setia pada Allah, justru memilih untuk menolong orang Yahudi yang sekarat itu. Dan tampaknya orang Samaria ini tidak memedulikan ini orang Yahudi, ini orang apa, ini adalah orang sekarat yang membutuhkan bantuan. Dan itulah kemudian yang menggerakkan dirinya, sehingga pada akhirnya dia memilih untuk melampaui tembok-tembok prasangka itu tadi. Jangan-jangan nanti kalau saya bantu orang Yahudi ini, nanti saya dimusuhi oleh orang-orang Samaria, orang-orang dari suku saya. Dia melampaui itu. Itu tembok, dia meloncat. Karena dia melihat di balik tembok itu ada seorang yang butuh bantuan. Dia memilih untuk melihat nyawa manusia itu lebih tinggi dari hanya sekedar teori-teori atau aturan keagamaannya. Dan itulah yang kemudian menjadikan keselamatan itu terjadi. Seorang yang membutuhkan bantuan dibantu oleh seseorang yang lain yang mampu melihat inti dari hidup, yaitu belas kasih. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah jelas bagi kita semua bahwa kalau kita ditanyai seperti Yesus, bagimu menurutmu siapa sesama dari seorang Yahudi yang sekarat bar dibegal iku? Jelas? Ya sesamanya adalah yang menolongnya. Nah itu pertanyaan yang sederhana. Tapi sekarang Bapak Ibu, dalam cerita ini coba kita balik. Siapa sesama dari orang Samaria ini?
siapakah sesama dari orang Samaria yang dituduh oleh orang Yahudi itu kafir, kemudian dimusuhi oleh orang Yahudi, tidak dipedulikan. Dari cerita ini kita tahu bahwa sesama dari orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang memusuhinya, yang tidak mencintainya, yang mengkafir-kafirkannya itu adalah sesamanya malah. Dan itulah yang kemudian juga menjadi pertanyaan renungan bagi kita. Siapa sesamaku? Siapa sesama dari gereja kita? Kalau mengasihi sesama yang membantu, menolong dalam keadaan sekarat, itu tentu sangat mudah. Tetapi apakah kita berani mencintai, membangun jembatan, mengampuni orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menjelek-jelekkan kita, orang-orang yang tidak mempedulikan kita. Layaknya orang Samaria yang sesamanya adalah orang Yahudi ini. Dan mungkin tidak semua orang Samaria, tetapi orang Samaria dalam cerita ini mampu melampaui tembok permusuhan dan lain-lain itu tadi, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sesama kita bukan hanya orang yang menolong kita, tetapi adalah orang yang bisa jadi tidak menyukai kita, orang-orang yang membuat kita ini menjadi sakit hati. Kita justru dipanggil untuk membangun jembatan kita kepada mereka. Dan apabila kita diberi pertanyaan, ya mengapa kita harus repot-repot seperti itu? Jawabannya begitu singkat, karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Kita yang dengan dosa-dosa kita mengkhianati Tuhan, mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri mau membangun jembatan, hadir dalam hidup kita, membuat kita dapat berelasi kembali kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kita tidak kurang orang yang pandai. Dunia kita tidak kurang orang yang hebat. Tetapi bisa jadi ada banyak permasalahan di dunia kita, di gereja kita, di keluarga kita, bukan karena kita bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat, tetapi mungkin karena kita kadang kurang berbelas kasih. Dan itulah yang menjadi akar dari segala permasalahan di dunia ini. Bukan karena kurang orang hebat, kurang pintar, tetapi mungkin karena kurang cinta kasih. Semoga melalui kisah dan pesan Injil ini, kita dikuatkan senantiasa, seberapapun tidak mudah hidup kita, panggilan untuk membangun jembatan belas kasih adalah panggilan kita selama-lamanya karena kita dibaptis, karena kita murid Tuhan, karena Tuhan sudah melakukannya kepada kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.